lurus. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan terkait materi ini, kita akan melakukan percobaan yang kemudian yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan di mata. Cahaya dapat memantul jika mengenai permukaannya halus dan berkilau seperti cermin. Ya, Cahaya pemantul kaca itu bisa seperti kaca mobil itu. bisa misalnya kalau seperti mobil otomatis kan di luar ya. Nah, misalnya matahari memantulkan cahaya ke cermin mobil, dari cermin mobil itu akan memantulkan ke tempat yang lainnya. Oh begitu. Bisa. Nah, selain ini juga kita akan melakukan percobaan terkait cahaya dapat dimantulkan. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan, di mana pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kecepatan seperti dari udara ke air. Apakah kalian ini dapat dipahami? Bisa. Bu, jadi kalau sifatnya dari biasa itu pasti jelas kan? Yang patah gitu ya. Iya, jadi misalnya kita menaruhkan gelas yang berisi air, kemudian dimasukkan pensil ataupun koin, kemudian kita lihat dari air yang bercahaya. Nah, itu kan terlihat apakah di dalamnya itu sesuai seperti patah atau lurus gitu. Ya, Mas. Kalau tidak di cahaya atau di ruang yang ada cahaya, apakah tidak patah? Jadi begini Mbak Inas, jadi jika gelas yang berisi air dan pensil tadi diletakkan di tempat gelap tanpa ada cahayanya, kan kita juga tidak dapat melihat apakah sebelah kanan pensil itu berbentuk patah atau tidak, karena tidak terlihat oleh cahaya Mbak Inas. Oh, gitu. Tidak ada cahaya dan tidak ada lihat apa-apa. Apakah bisa dipahami Mbak Inas? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi sifat selanjutnya. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan, di mana cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi melalui proses yang disebut diskrepsi. Contohnya, cahaya matahari yang melewati prisma akan menghasilkan 7 warna pelangi. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh lagi terkait cahaya yang dapat diuraikan ini. Misalnya, apakah kalian tahu balon yang terbuat dari sunlight? Ya, gelembung. Saya suka main. Nah, itu katakanlah kalau kita meniupnya jadi gelembung kan kalau kena cahaya seperti warna pelangi. Iya. Itu disebut cahaya dapat diuraikan. Biasanya kalau di CD itu kalau kena cahaya juga. Iya, benar. Mbak Elvira, jadi nggak cuma di contoh prisma matahari yang dari prisma, tapi cahaya dapat diuraikan contohnya di gelembung sunlight tadi dan juga CD tadi. Selanjutnya kita akan membahas terkait sifatnya yaitu yang terakhir ada bayangan benda, di mana bayangan terbentuk karena cahaya terhalang benda yang tidak tembus cahaya. Nah, sampai sini apa yang paham? Ya, Kan bayangan bentuk warna cahaya terpasang benda yang tidak tembus cahaya. Contohnya kayak kita kan tidak bisa tembus cahaya. iya Jadi benar. kalau kita jalan-jalan di bawah matahari ada cahaya. Iya benar sekali Mas Dika. Itu termasuk bayangan benda karena kalian disumbat oleh cahaya matahari dari atas. Nah, kalian jalan kalian tidak sadar bahwa kalian itu juga membawa bayangan kalian. Seperti itu. Apakah ini sudah paham? Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian Ibu akan memberikan kalian yang bekerja untuk kalian yang dimana kalian akan melakukan percobaan nanti di depan. Kelompok pertama diisi oleh Mbak Safa, Mbak Elvira. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Semila
menjalankan percobaan dengan menggunakan gelas berisi air dan pensil akan terlihat patah. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kalian tuliskan hasil kesimpulan kalian yang telah kalian lakukan di lembar kerja kalian. Kemudian kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok tadi. Apakah sudah, anak-anak? Sudah. Silakan maju terlebih dahulu. Oke, kelompok 2, ayo maju. Jadi itu hari ini kan kita lagi melakukan percobaan. Aku sama Ina melakukan percobaan. Sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Kesimpulannya yaitu cahaya dapat memantul melalui cermin. Bisa berasal cahayanya bisa berasal dari senter cahaya matahari. Terus percobaan yang cahaya dapat dibiaskan adalah kita melakukan percobaan hasilnya dicelup ke dalam air. Nah itu hasilnya itu seperti heboh. Jadi ini yang disebut cahaya dapat dibiaskan. Ya, benar sekali. Di kelas kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh kembali. Selanjutnya kelompok 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi tadi itu kita dapat percobaan mengenai cahaya melambat terus dan juga cahaya dapat menembus benda bening. Dari percobaan yang pertama dapat dibuktikan bahwa cahaya yang dari senter ini dapat merambat lurus melalui lubang yang ada di tengah-tengah kardus. Jadi cahayanya merambat lurus. Dan yang percobaan kedua dapat dibuktikan dengan cahaya dapat menembus benda bening dari percobaan. Cahaya dari senter dapat menembus air dalam gelas. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Di kelompok 10 setelah kita melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya tadi, apakah kalian ada yang ingin dikatakan lagi? Tidak. Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini? Ayo, Mbak Inas. Jadi tadi kita belajar mengenai cahaya dan sifatnya. Cahaya itu dapat dipantulkan, dibiaskan, kemudian menembus benda bening, dan cahaya merambat lurus. Ada 2 cahaya lagi yang tidak dilakukan percobaan, apa itu, Mbak Inas? Cahaya yang itu Bu, yang jika tidak bisa ditembus kita ada bayang-bayangnya. Ya, cahaya Kemudian bayang. ada yang pelamitannya seperti gelembung. Ya, cahaya dapat diuraikan. Nah, benar sekali anak-anak. Tadi kita telah belajar mengenai cahaya dan sifatnya, di mana cahaya merambat lurus, menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, diuraikan, dan juga bayangan benda. Nah, selanjutnya untuk mengukur tingkat pemahaman kalian pada materi kita pada hari ini cahaya dan sifatnya, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi yang akan kalian kerjakan pada hari ini dan dikumpulkan pada hari ini juga ya. Ya, Bu. Jangan lupa dituliskan nama kalian dan kelas kalian. Ibu